Kenalkan, nama saya Gloria Stefani Kaya dengan NIM 1906110247 dari kelas 5B1 jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara, dan di sini saya mengambil tempat wisata yaitu Bukit Kasih yang berada di Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa. Nah, Bukit Kasih adalah salah satu tempat pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Di Bukit Kasih ini terdapat monumen. Bukit Kasih ini terletak sekitar 55 km arah selatan Manado, tepatnya di Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa. Bukit Kasih ini merupakan bukit belerang yang masih alami. Di tempat ini perasaan kasih wisatawan akan digugah. Terdapat beberapa simbol-simbol toleransi, yaitu Sulawesi Utara terkenal dengan semboyan torang semua bersaudara, yang artinya kita semua bersaudara. Semboyan ini tercermin juga pada lokasi ini. Nah, Bukit Kasih ini dibangun pada tahun 2002 sebagai pusat keagamaan, di mana semua pemeluk agama bisa berkumpul dan beribadah di Bukit Robis yang rimbun dan berkabut. Dinamakan Bukit Kasih karena tempat ini menimbulkan rasa keharmonisan antar umat beragama. Dan di Bukit Kasih ini juga terdapat 5 rumah ibadah, yaitu yang pertama gereja Katolik, yang kedua gereja Kristen, yang ketiga kuil Buddha, yang keempat masjid, dan yang kelima candi Hindu yang berada di puncak kedua. Di puncak pertama tentunya kita bisa melihat sebuah salib putih yang tingginya mencapai 53 meter yang bisa dilihat dari pantai Boulevard Manado. Di tempat ini juga diyakini sebagai tempat asli nenek moyang suku Minahasa, Toar, dan Lumi Muut tinggal. Panorama pinggang Gunung Soputan di mana Bukit Kasih berada dengan deretan rumah-rumah ibadah agama besar yang letaknya berdampingan sebagai simbol persatuan dalam keagamaan. Pengunjung bisa memilih 2 rute untuk ke puncak yang paling atas atau untuk pergi ke salib yang ada di atas. Rute sebelah kanan merupakan jalan salib dengan anak tangga curam dan sangat melelahkan untuk didaki. Atas anjuran anak-anak kecil yang menemani naik ke Bukit Kasih, kami memilih jalur yang berada di sebelah kiri yang lebih atau sebuah pilihan yang ternyata sangat menolong. Nah, asap belerang putih tebal yang mengepul dari area di mana terdapat sumber air panas yang mengandung belerang, yang mana kita juga bisa menikmati jagung, pisang, dan ubi rebus di kawah bukit sambil menghirup udara segar pegunungan. Ya, tentunya di Bukit Kasih ini kita juga bisa membeli macam-macam souvenir. Di sini seperti gelang, kalung, dan kerajinan lainnya yang terbuat dari tempurung kelapa dan kayu yang dihasilkan penduduk setempat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, untuk sampai ke salib yang besar itu kita harus menaiki tangga yang banyak sebanyak 2.435 anak tangga. Dan setelah kita naik di atas lalu kita turun dari puncak bukit, hal yang sangat menyenangkan bagi kami karena kaki akan terasa cukup pegal setelah naik turun bukit. Tentunya kita bisa merendam kaki di sumber air panas ini setelah turun dari puncak bukit. Semasa hidupnya, konon kecantikan Lumi Muut tidak pernah
berubah dan tetap berparas muda, yang mana Thor yang sesungguhnya adalah anak Lumi Muut tidak mengenali ibunya yang awet muda saat ia kembali dari pengembaraannya yang berlangsung lama. Maka dari sejarah ini mereka pun saling jatuh cinta dan kemudian menikah serta melahirkan anak keturunan Thor. Lumi Muut dipercayai sebagai nenek moyang orang Minahasa. Ketika telah sampai di tengah jalur pendakian, ya tentunya para wisatawan merasa ragu-ragu apakah akan melanjutkan pendakian sampai ke atas bukit atau tidak. Namun tentunya sebagai para wisatawan harus memulatkan tekad untuk terus melanjutkan pendakian dan sampai harus berada di puncak Bukit Kasih Minahasa. Ya tentunya ada perasaan lega dan gembira ketika telah sampai ke puncak Bukit Kasih atau puncak bukit dengan pandangan yang sangat luas untuk kita melihat ke bawah. Nah, rumah-rumah ibadah di puncak Bukit Kasih Minahasa Sulawesi Utara sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan, bisa terlihat jarak yang lebih dekat ketika kita masih berada di jalur pendakian menuju ke atas bukit. Nah, pendakian yang ternyata cukup melelahkan dan kami harus berhenti beberapa kali untuk mengatur. Nah, tentunya kami harus berhenti beberapa kali untuk mengatur nafas dan untuk memulihkan tenaga. Nah, patung Thor terlihat lebih jelas dari posisi di saat kita berdiri pada saat itu. Patung Lumi Muut baru bisa kami lihat pada posisi tertentu di jalur pendakian. Nah, tugu Bukit Kasih Minahasa setinggi 22 meter yang berdiri di tengah kaki bukit terlihat elok dari atas pinggang gunung di mana bangunan tempat ibadah berada. Nah, ya tentunya tugu persegi 5 yang melambangkan agama utama di Indonesia ini pada sisinya dipahat dan tulisan ajaran agama. Ya tentunya ada tulisan pada tugu Bukit Kasih itu berbunyi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, yang artinya terpuji Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, hati, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, serta ia yang tidak menyebabkan penderitaan, bahkan mengusahakan keselamatan bagi semua makhluk, ia mendapat kebahagiaan tanpa akhir. Namun sangat disayangkan, kebanyakan tempat ibadah yang berada di Bukit Kasih ini dikunci, yang bisa dimaklumi jika sedang tidak ada penjaga di sana. Melihat sisi luarnya tempat-tempat ibadah itu tampak sudah memerlukan perbaikan dan perawatan yang tentu perlu biaya. Begitupun juga panorama dari atas sana cukup indah untuk dipandang. Nah, Bukit Kasih ini merupakan tempat wisata yang wajib dikunjungi di Minahasa. Kecuali memiliki stamina prima, maka sebaiknya jangan memilih lintasan di sebelah kanan untuk naik ke puncak Bukit Kasih. Namun pilihlah lintasan di sebelah kiri yang jauh ringan. Ya tentunya ada baiknya menerima tawaran anak-anak yang ada untuk menemani perjalanan selama mendaki dan menuruni Bukit Kasih dengan memberi tips yang cukup. Bagi Anda pengunjung dari luar kota, bisa menginap di dekat objek wisata ini. Anda bisa pergi ke Tondano atau Tomohon karena akan memakan waktu lebih singkat sekitar 30 menit.
Dan juga di kota-kota ini terdapat banyak hotel, bungalow, dan penginapan. Jika ada rencana untuk datang ke Bukit Kasih, gunakanlah sepatu yang nyaman karena tangga di Bukit Kasih sangat curam. Dan juga bagi para wisatawan yang memiliki masalah jantung, tidak dianjurkan untuk menaiki tangga karena membutuhkan stamina yang sangat kuat. Demikianlah sejarah singkat dari Bukit Kasih Kanonang yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan